Ya, halo guys. Di video pertama ini, gue bakal jelasin nih kenapa gue ada di sini, kenapa gue bisa melangkahkan kaki gue di sini, menunjukkan muka gue yang besar nih ya. Pokoknya intinya ada aja yang nanya di Instagram mengenai videografi dan fotografi ke gue gitu. Gue kan nggak bisa balas ya satu-satu gitu, walaupun diketik juga kan percuma gitu, walaupun harus nanya lagi. Makanya gue bakal jelasin semuanya di sini. Gue bakal sharing sih, nggak maksud menggurui atau mendoseni gitu. Anjay, mendoseni gak enak banget dah. Pokoknya intinya sharing aja sih di sini seputar fotografi. Mungkin di sini juga kalian lebih tahu, ataupun gue lebih tahu karena kan gua ini kan lebih ke lapangan, nggak lebih teoritis orangnya. Jadi gua bakal jelasin secara bahasa gue aja sih, nggak merinci gitu ya. Ininya sih seperti itu. Nah, buat yang belum tahu, salam kenal, gue Billy Izhar. Gua bergerak di bidang fotografi sejak tahun 2011 sampai sekarang. Berarti udah hampir 8 tahun, lumayan juga nih. Nah, gue bergerak 2011 sampai sekarang. Gue banyak nyari duit dari fotografi, videografi, ataupun beberapa kali gue jadi pembicara soal fotografi juga di universitas-universitas, yang dimana gue menjelaskan ini itu mengenai fotografi ataupun di lapangan seperti itu. Mulai dari tahun 2013 sampai saat ini sekarang, alhamdulillah gue banyaknya bergerak di bidang fotografi komersil brand clothing ya. Fotografi komersil brand clothing itu apa? Jadi fotografi komersil yang berhubungan dengan clothing line di Indonesia gitu, ataupun luar negeri, yang dimana mereka butuh jasa foto gue menyediakan jasa foto itu untuk memfoto produk-produk yang ada di dalamnya, seperti itu. Intinya sih seperti itu. Jadi kalau ketika brand clothing mau rilis t-shirt atau jacket ataupun yang lain-lain, itu ke gue fotoin dengan model ataupun non model gitu. Buat yang belum tahu, pokoknya follow Instagram gue ke Billy Izhar. Dari situ banyak hasil-hasil foto gue, yang dimana terkadang sharing seputar fotografi di situ, dan aktivitas-aktivitas gue di situ gitu. Capek ya ngomong begini. Berat cuy. Fotografi di zaman sekarang ini, fotografi di zaman sekarang ini tentunya jadi prioritas utama sehari-hari buat kita ya. Tentunya kalian mau kemana, kalian ada di mana, kalian pasti update nih ya. Kalian mau makan di update, kalian mau minum di update, kalian mau melangkah di update, kalian ada di mana di update. Nah, jadi tujuan simpelnya adalah nih tujuan simpelnya adalah ketika lu mau update, wah harus ini nih, harus bener nih pengambilan gambarnya. Nggak gitu, nggak bohong. Pokoknya gue di sini bakal sharing seputar basic fotografi, yang dimana banyak fotografer muda melupakan hal basic ini gitu. Ya, intinya gimana sih cara ngambil foto yang pas itu? Kalau bagus kan relatif ya. Kalau bagus menurut lu belum tentu bagus menurut gua. Bagus menurut gua belum tentu pas menurut lu. Jadi gimana sih mengambil foto yang pas itu seperti apa? Karena walaupun lu main video, itu basicnya dari foto juga. Ataupun lu tiba-tiba langsung ke video, itu nggak bisa, karena kan basic dari video itu kan belajar foto dulu, mengambil gambar seperti apa, mau teknik pengambilannya seperti apa, dan yang membedakan adalah gerakan. Pokoknya yang simpelnya kan seperti itu. Nah, jadi di sini gue bakal ngajarin seputar basic fotografi itu sendiri apa sih gitu. Nah, pokoknya langsung aja ya. Hal basic fotografi apa sih yang sering dilupakan oleh kebanyakan fotografer muda mau yang tua, yang perlu diperhatikan oleh kalian dalam basic fotografi? Nah, yang pertama adalah komposisi. Apa sih komposisi itu? Komposisi adalah suatu penempatan unsur-unsur visual yang dijadikan menjadi satu, menjadi sebuah karya visual. Nah, kalian pasti sering dengar kan yang namanya komposisi. Komposisinya kurang pas nih, mau komposisi makanan kayak, mau komposisi apa kayak. Di dalam fotografi juga ada yang namanya komposisi. Nah, intinya adalah gimana sih kalian naruh objek yang pas itu
bagaimana yang perlu diperhatikan dalam komposisi itu apa aja. Pokoknya gue bakal jelasin nih, nggak semua gue jelasin, yang penting inti dari komposisi itu apa sih, minimal ya dari sini kalian memperhatikan ini udah di luar kepala kalian. Pokoknya udah di luar kepala deh, oh ternyata komposisinya harus kayak gini, oh ternyata komposisinya harus kayak gini. Jadi seperti itu. Yang pertama adalah rule of third. Nah, rule of third apa sih? Rule of third adalah garis proporsional untuk menjadi panduan foto untuk kalian untuk menempatkan suatu objek dalam garis-garis tersebut. Nah, garis itu garis apa sih? Nah, gue kasih tahu ya. Di sini gue ada kamera gue ya. Nah, buat kalian nih yang sering nanya, gue sering foto pakai kamera apa? Gue sering foto pakai Canon 7D atau 5D, dan sekarang sih gue lebih sering pakai, bukan lebih sering, terkadang gue pakai Sony A72. Jadi buat kalian yang lihat di Instagram gue itu hasil foto kebanyakan dari Canon 7D ini. Balik lagi ke rule of third. Nih ya, perhatikan baik-baik. Jadi ketika lu nyalain kamera kan ada garis yang membentang ya, yang 2 sama 2 ke bawah, 2 ke samping. Nah, itu adalah garis rule of third, dimana lo bisa menempatkan objek di titik garis temu itu gitu. Jadi kalian bisa nempatin objek, misalkan nih pala gitar nih atau pala lu nih. Jadi kalian misalkan mau taruh di samping, jadi kalian taruh di samping, di garis titik temu di samping sebelah kanan ataupun kiri, ataupun kalau mau di sentral ataupun di tengah, itu bisa ketahuan ya dari garis rule of third tersebut. Jadi pada intinya adalah rule of third itu buat ngasih tahu kalian tuh terlalu samping gak sih naruh objek, ataupun kalian tuh di tengah gak sih sebenarnya naruh objek. Jadi ketika di luar daripada garis tersebut, itu kalian bisa taruh di tengah. Tapi ketika lu taruh di samping, tapi lu taruh objek di titik temu garis-garis tersebut, mau itu di bawahnya, mau itu di atasnya, atau di tengah-tengah garis, rule of third adalah garis-garis yang dimana lo bisa menempatkan suatu objek, mau itu di samping, di tengah. Kalaupun udah melebihi dari garis, itu terlalu samping. Jadi itu gunanya rule of third. Cukup jelas gak sih apa yang gue jelasin intinya? Nah, setelah itu ada yang namanya POI. Nah, POI apa sih? POI, point of interest. Jadi point of interest simpelnya begini. Objek apa sih yang mau lo tonjolkan atau yang mau lo tunjukkan dari sebuah foto tersebut ataupun pengambilan gambar tersebut? Apakah yang sudah menonjol atau apa? Pokoknya intinya POI itu adalah apa sih yang lo mau tunjukkan dalam sebuah foto tersebut. Intinya seperti itu, entah mau produk, entah atau muka dari seseorang, raut seseorang, landscape, city landscape, pemandangan, ataupun yang lainnya. Itu bisa dikatakan point of interest. Jadi lu mau menunjukkan ini nih, lu mau menunjukkan korek nih, lu mau menunjukkan speaker nih gitu. Jadi seperti itu, lu mau menunjukkan rasa cinta gitu, asik. Jadi POI itu bisa berbentuk cerita, bisa berbentuk objek, jadi apa aja. Jadi setelah dari rule of third ada POI, berarti yang selanjutnya ada apa? Ada background. Jadi kebanyakan orang nggak memerhatikan background. Jadi simpelnya background, lu pada tahu kan background itu apa, latar belakang. Nah, jadi intinya kalian harus memoto suatu objek tapi sesuai dengan backgroundnya sendiri gitu. Dan jangan sampai ada background yang noise itu ada yang ganggu, ada yang enggak loh, ada yang mendukung, ada yang tidak ya. Nah, jadi kalian harus memperhatikan background. Kalau gua sih ya simpelnya, background itu nggak miring, background itu nggak ada yang ganggu di belakang. Jadi intinya kalian harus memperhatikan background. Jadi jangan sekedar moto tapi tidak memperhatikan background. Itu simpel sih, maksudnya harus udah ada di luar kepala kan. Kata gue tadi awalnya kan seminimal mungkin apa yang gue udah jelasin ini udah ada di luar kepala kalian. Ininya seperti itu. Nah, setelah itu dari background kan, nah dari foto juga, misalkan dari foto lu mau moto, please sediakan beberapa persen background, minimalnya 30% itu ada background. Jadi foto lu usahakan tidak terlalu padat dengan objek. Nah, itu dia gunanya gue menjelaskan background di sini ya. Entah lu mau foto dekat atau jauh gitu. Rokok. Entah lu mau mendekatkan objek
dekat atau jauh itu tolong disediakan background. Yang penting gimana sih caranya point of interest lu itu, apa yang lo mau tunjukkan itu terlihat dari foto tersebut dengan background yang ada, crowded yang ada gitu. Dari semua yang gua jelaskan, dan 3 ini adalah komposisi yang dimana harus lo perhatikan di luar kepala. Jadi yang pertama ada rule of third, garis proporsional, dimana lo bisa menaruh objek pada garis-garis tersebut ataupun di center. Kedua, POI, apa sih yang lo mau tunjukkan gitu, produk misalkan apa gitu, entah objek-objek pendukungnya, backgroundnya apa gitu. Itu kan menjadi sebuah komposisi yang pas gitu dalam sebuah foto, dalam sebuah basic foto. Komposisi ada rule of third, terus POI dan background. Jadi pada intinya seperti itu guys. Jadi udah pada ngerti. Minimal mungkin apa yang gue udah jelaskan di sini mungkin bisa bermanfaat buat kalian gitu ya. Ya capek ya ngomong kayak gini aja. Gue hanya bisa menjelaskan itu dulu. Nanti next gue bakal jelaskan yang lain. Pokoknya itu semoga bermanfaat. Mungkin next kita bahas yang lain. Dan jangan lupa, kalau suka ya di like, kalau tidak suka ya di dislike. Kalau misalkan tidak merepotkan gitu, tolong di subscribe atau di komentari. Kalau sekarang tolong dimaklum ya, gue baru banget nih bikin vlog anjing. Ternyata seperti ini. Gue biasa ngomong langsung soalnya.